lagi bersama channel YouTube-nya Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah. Oke, sekarang ini saya lagi bersama ownernya Jepara Carver, yaitu Bapak Sutresno. Halo Bapak Sutresno. Halo, apa kabar? Oke Bapak, saya mau tanya, gimana sih Bapak membentuk usaha ini? Sejarahnya panjang ya. Sebelum establish menjadi Jepara Carver itu, saya udah usaha kecil-kecilan. Tapi usaha waktu itu bukan usaha furniture, tetapi khusus ukiran. Jadi semuanya ukiran relief. Nah, baru tahun 2016 kemudian baru saya mengurus semua perizinan untuk izin berusaha. Dan waktu itu masih konvensional semua izinnya. Nah, sekarang ini lebih enak karena sekarang sudah online. Jadi ada webnya dari kementerian, itu sudah OSS. Jadi kita sudah enak, tidak ada pungli, tidak ada apapun. Jadi semua perizinan sudah sangat simpel sekarang ya. Jadi lebih enak. Jadi establishnya mulai tahun 2016 secara legal formalnya untuk perusahaan. Oke Bapak, saat ini pekerja Bapak ada berapa orang? Terus kebanyakan dari wilayah sini sendiri apa ada yang dari luar? Oh ya, saat ini pekerja saya kurang lebih sekitar 50 orang. Ya. 50 orang dengan perincian 35 itu khusus di furniture dan 15 ada di khusus ukir. Tetapi ada yang di furniture ada dibagi lagi ya. Di furniture itu ada yang tukang kayu itu 10 orang, kemudian yang di bagian sanding terutama yang perempuan itu 10 orang, itu sanding atau amplas, lebih kerennya di Jepara itu tukang amplas ya. Bagian pengamplasan, bagian menghaluskan itu biasa perempuan. Kemudian yang servis itu ada 7 orang. Kemudian yang bagian packing itu ada 7-8 orang. Nah, produksi saya itu memang dari sound timber atau dari papan, karena sesuai peraturan menteri itu memang harus dari papan, karena industri saya masuk kategori industri lanjutan. Jadi saya nggak ambil produk furniture dari pengrajin yang notabene sudah menjadi barang setengah jadi, tapi saya dari sound timber, dari papan kemudian sampai barang jadi. Itu tidak menyalahi aturan yang baku dari kementerian, sehingga industri atau workshop yang saya jalani sekarang ini sesuai dengan aturan yang sudah berlaku saat ini. Kalau saya lihat profil usaha Bapak ini ikut koperasi ya, bagaimana penjelasan dari Bapaknya? Oh ya, memang saya sendiri adalah anggota koperasi, koperasi di Sentra Relief Seni Ukir. Nama koperasinya adalah Kopinkra Seni Ukir Relief, dan saya menjadi salah satu pengurus di koperasi tersebut. Saya sebagai ketua sampai saat ini, dan nanti tahun 2002 ini RAT itu harusnya sudah reorganisasi, tapi saya nggak tahu apakah masih bisa menjabat atau enggak, tapi saya pengennya sudah diganti karena sudah lama ya. Nah, usaha saya sendiri ini adalah merupakan salah satu usaha dari beberapa anggota yang merupakan penyokong ekonomi koperasi. Tidak hanya kami sendiri karena anggotanya 33 orang, semuanya pengrajin di bidang furniture dan ukiran. Jadi kalau kategori saya masih mungkin nomor 4-5, karena ada yang lebih besar daripada saya. Jadi karyanya ada yang sampai 60-70, itu masih lebih besar lagi daripada saya ya. Tapi memang sebagian pekerja di sini adalah anggota koperasi. Jadi di samping itu koperasi juga punya usaha sendiri ya. Salah satu usahanya yang paling lancar dan mungkin sampai pelayanannya sampai berat itu ketika menjelang hari raya Idul Fitri, karena ada penyewaan untuk mesin finishing. Jadi itu kalau menjelang Idul Fitri itu larisnya luar biasa, sehingga itu perlu ada tambahan alat atau mesin yang ada di koperasi, walaupun sudah banyak untuk kategorinya. Yang kedua, koperasi juga punya usaha ketika mendapatkan order. Order itu tidak dikerjakan koperasi secara langsung, tetapi dilempar atau diserahkan ke anggota yang memang mampu untuk mengerjakannya, sehingga koordinasi antara anggota yang mengerjakan order itu dengan koperasi akan terus berlanjut. Jadi tidak kemudian di-keep oleh koperasi sendiri, tetapi anggotanya juga dapat pekerjaan yang lain. Kira-kira seperti itu ya. Oh, seperti itu. Terus barang-barang atau produk yang Bapak hasilkan tuh berupa apa aja Bapak? Oh iya, untuk produk yang dihasilkan, baik saya secara pribadi maupun seluruh anggota yang ada sekarang ini dari 33 orang itu hanya 2, yaitu furniture dan relief. Jadi
Kalau ada kemudian yang lain tidak ada sampai sekarang ini. Jadi hanya 2 itu. Nah, permasalahannya yang paling mendasar adalah kenapa kemudian produk itu cuma 2. Karena sejak awal sebelum koperasi ini berdiri itu ada peresmian sentra relief tahun 2005 itu diresmikan oleh Pak Bupati waktu itu Pak Indro Marbaya, yaitu untuk Senenan dan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara itu adalah sentranya produk relief. Di tempat lain nggak ada, bahkan di kota lain pun nggak ada, sehingga muncul koperasi itu. Nama yang muncul kemudian Kopinkra Seni Ukir Relief, kepanjangannya adalah Koperasi Industri dan Kerajinan Seni Ukir Relief. Tetapi karena kemudian kalau relief yang hanya dihasilkan relief saja, itu perkembangannya juga akan lambat karena mungkin dari segi harganya juga lumayan tinggi ya. Kalau barang-barang yang pakai itu mungkin harganya bisa 100-200 mungkin ke bawah, kalau relief mungkin 500 saja susah, mungkin sampai puluhan ratusan juta ada. Jadi ini yang jadi masalah, sehingga ada penggabungan produk antara produk relief atau ukiran yang diterapkan di furniture, tetapi kemudian ada perkembangan lagi, ada yang khusus furniture plus relief, tetapi ada yang digabungkan antara ukiran dan furniture. Nah, produk yang lain nggak ada, kerajinan yang lain nggak ada, pernak-pernik atau apapun nggak ada di sini. Semuanya dari 33 orang plus semua anggota sentra, semuanya produksinya adalah relief dan furniture, itu saja. Jadi di sini sentranya relief, koperasinya koperasi relief, produknya pun produk relief dan furniture. Pemasaran, mohon maaf ya, kalau secara pribadi sampai saat ini saya masih offline. Kalau yang lain sudah online, kemudian ada yang jual online, saya belum bisa. Terus terang saya belum bisa. Saya nggak punya web, yang lain punya web. Tetapi alhamdulillah sampai sekarang untuk saya dan anggota yang lain, mungkin sekarang ini bukan kesulitan di pemasaran atau di promosi, tetapi agak kesulitan di tenaga kerja, khususnya di tenaga pengukirnya khususnya, karena kurangnya regenerasi. Sekarang itu anak-anak kecil atau yang usia katakanlah lulusan SMP sampai masuk ke perguruan tinggi yang notabene tidak bisa melanjutkan, itu jarang yang berminat untuk belajar mengukir. Sekarang yang paling banyak minatnya adalah jadi tukang pijit HP, karena sekarang ada Android, gitu kan. Nanti mudah-mudahan nanti ada kebijakan pemerintah, ini ada Kabupaten Jepara, karena branding image Jepara itu adalah kota ukir. Sayang kan kalau kemudian cuma tinggal branding image-nya, tinggal branding Jepara kota ukir, tetapi kenyataannya pengukirnya berkurang terus. Itu satu. Yang kedua, secara pribadi saya sampai saat ini kurang laku produk saya di lokal, khususnya nasional. Jadi 100% produk saya masih ekspor. Jadi kemarin saya sampaikan ke Pak Bupati juga seperti itu. Jadi sampai sekarang produk saya belum diminati oleh orang-orang lokal, khususnya di Indonesia, tapi malah orang-orang asing, khususnya dari Australia, kemudian dari Amerika, mungkin dari Prancis, itu lebih berminat untuk membeli produk-produk saya. Tetapi anggota yang lain bisa menjual lokal, kan luar biasa. Mungkin omsetnya untuk saat ini dari 33 orang itu mungkin kalau 1 bulan mungkin setengah M ada lebih mungkin ya untuk omset, baik di masing-masing individu maupun langsung ke koperasi, itu mendekati setengah atau sampai 1 M mungkin. Nah, saya sendiri mungkin per bulannya sudah sekitar hampir setengah M. Jadi kalau satu konter itu katakanlah sekian, belum produk lain, berarti kan hampir setengah M per bulan. Bapaknya kan di sini kan masih offline, tapi bapaknya bisa sampai ngekspor ke luar negeri tuh, bagaimana caranya Bapak? Oh iya, terima kasih. Jadi secara teori, pasar itu bisa dibuat dan pasar itu bisa dimasuki. Artinya yang paling berat itu ketika membuat pasar sendiri, ya kan? Tapi ketika memasuki sebuah pasar itu juga berat karena kompetitornya juga luar biasa banyak. Untungnya kalau kita membuat pasar sendiri adalah berkaitan dengan produk dan harga. Price-nya itu kita yang menentukan, kualitas produk kita yang menentukan, ya kan? Tapi kalau kita masuk ke sebuah pasar, itu price sudah ditentukan oleh pasar, kualitas pun sudah ditentukan oleh pasar. Nah, lalu kenapa kemudian saya masih offline tetapi bisa memasuki pasar internasional khususnya ekspor?
ada beberapa strategi yang di situ yang saya ambil. Apakah saya ikut marketing internasional atau enggak, atau kita punya channel di beberapa negara luar. Nah, dua ini saya dua-duanya pilih. Awalnya adalah saya mengikuti marketing internasional, tetapi marketing nasional itu kadang-kadang kalau kita nggak konsisten, kita merugikan kita yang luar biasa kalau ada klaim dari buyer. Nah, bagaimana kalau kemudian kita punya channel di luar negeri? Ini yang kadang-kadang juga enak juga enggak, tapi enaknya progresnya kita bisa ikuti, pembayarannya juga kita bisa ikuti enak. Kenapa kemudian saya bisa? Nah, itu dua itu saya ikuti semua. Yang ketiga, karena saya juga salah satu pengurus di salah satu asosiasi di Indonesia, dulu namanya Asmindo, sekarang Himki. Dan salah satunya saya adalah pengurus di situ sampai sekarang. Jadi informasi yang masuk ke saya itu juga luar biasa banyak dari asosiasi. Di koperasi juga seperti itu. Saya di koperasi karena juga pengurus, otomatis saya mendapatkan informasi lebih awal, baik dari dinas setempat maupun dari provinsi sampai ke kementerian. Itu saya dapatkan lebih awal, terutama email, kemudian informasi yang lain itu lebih awal. Tapi kemudian apakah saya keep sendiri? Enggak, tetap saya sampaikan di grup koperasi, yang anggota koperasi yang ada di tempat kami ini. Jadi nggak ada masalah untuk marketing dua-duanya ya. Nah, bagaimana kalau saya online? Itu yang saya tidak sanggup. Kalau saya online, saya punya web sendiri, kapasitas saya ya nggak sanggup juga. Jadi saya memilih offline sampai sekarang. Karena offline saja saya masih sampai saat ini sering menolak. Kalau ada buyer datang itu oke, tapi saya belum siap untuk produksi sekarang. Anda mau nggak menunggu sampai 3-4 bulan kemudian baru saya produksi? Ternyata nggak mau. Bagaimana cara Bapak menarik minat pemuda-pemudi zaman sekarang agar mau belajar furnitur sama mengukir, Pak? Ya, untuk yang pertama mungkin untuk regenerasi mengukir saat ini sangat susah banget ya. Padahal saya sudah menggembar-gemborkan istilahnya, atau membuka peluang untuk belajar mengukir dengan catatan khusus untuk anak-anak yang notabene usia katakanlah 15 ke bawah, itu gratis dan dapat pulsa, nggak usah bayar, free ya. Kalau mau belajar mengukir semuanya free. Tapi kalau sudah usia SMA ke atas, mungkin saya nggak mungkin kemudian menyediakan untuk beli pulsa per minggunya untuk kuota gitu. Jadi sampai sekarang masih agak susah. Tapi alhamdulillah sekarang ini tiap hari minggu malah saya itu mengadakan belajar mengukir tahap pemula untuk anak-anak SD pas liburan itu, walaupun hanya 1-2 jam, tapi memang jumlahnya sedikit, hanya sekitar 15 anak-anak kecil itu. Kalau terlalu lama mungkin bosan ya, tapi durasinya cuma 1-2 jam itu untuk belajar mengukir, cuma pengenalan untuk mengukir anak-anak yang notabene masih kecil. Nah, bagaimana yang notabene sudah lulus SMA? Memang ini agak susah banget, sangat sedikit. Tetapi ketika saya membuka satu promosi seperti leaflet itu, yang berminat untuk belajar mengukir malah dari luar daerah, bahkan dari luar Jawa. Bisa nggak kami belajar di sana? Itu sudah banyak yang ingin, tapi saya belum mengiyakan. Bukan berarti saya menolak yang belajar dari luar daerah Jepara, tetapi saya memang lebih mengkhususkan yang anak-anak dari Jepara. Saya nggak peduli apa dari desa Senan atau dari luar desa Senan, silahkan yang dari Jepara. Nah, untuk anak-anak muda yang berminat untuk bekerja di bidang furniture ini juga agak susah ya, karena anak-anak muda sekarang itu maunya yang instan. Jadi mendingan saya ke industri terapan atau di industri besar yang notabene tanpa belajar, udah masuk kerja di training 3 bulan atau cuma 2 bulan sudah dapat gaji, kan seperti itu. Tetapi endingnya kan kurang pas. Endingnya anak-anak itu kemudian ketika keluar dari sebuah industri itu tidak tahu yang lain, dia tidak akan bisa, harus belajar lebih dari awal kembali. Nah, oleh karena itu ada beberapa skema memang supaya anak-anak muda itu mau bekerja di bidang furniture, adalah program pelatihan. Sebenarnya sekarang ini saya bersama tim di asosiasi baru membuat semacam program pelatihan untuk anak muda yang notabene lulusan SMA, SMP, supaya mau bekerja di bidang furniture dan mau belajar di bidang ukir. Karena
memprihatinkan sekali kalau kemudian Jepara itu kehabisan tenaga di bidang project dan generasi pengukirnya. Nah, mudah-mudahan ini nanti skemanya juga berjalan dengan baik dan didukung oleh stakeholder yang ada di Jepara khususnya. Jadi memang harus ada dukungan moral, tidak kemudian bukan finansialnya bukan, tapi dukungan moral, khususnya di kebijakan di level eksekutifnya, karena ini berkaitan dengan branding Jepara sendiri. Gitu. Yang terakhir, bagaimana cara Bapak mensinergikan usaha dengan koperasi ini, Pak? Oh ya, memang saat ini rencana jangka pendeknya memang kami ingin anak-anak muda yang sekarang berkecimpung di bisnis online itu bisa bekerja sama dengan koperasi. Karena begini, kalau anak-anak muda itu berbisnis dengan cara online kemudian tidak bisa terdeteksi, itu akan membawa nama baik dan nama kurang baik terhadap Jepara secara umum dan daerah sentralis secara khusus ya. Nah, kenapa seperti itu? Memang ada beberapa oknum yang bisnis online itu minta deposit awal, tetapi alamatnya nggak jelas. Ya. Ada beberapa oknum, bukan semuanya ya, oknum minta deposit awal kira-kira 20-30%, tapi nggak dikerjakan, apalagi dikirim barangnya. Tapi kalau kemudian itu bisa bersinergi dengan koperasi, kemudian atas nama koperasi yang bisa koperasi yang langsung melakukan koordinasi, sehingga bagi end user itu tidak akan tertipu karena akan bisa menghandle, oh ini yang bertanggung jawab koperasi, otomatis koperasi yang akan bertanggung jawab secara langsung. Nah itu akan lebih baik. Di samping itu memang ada lembaga lain sekarang yang melakukan hal-hal seperti itu, tapi belum maksimal, sehingga koperasi Radep mencoba untuk hal seperti ini khususnya di lingkungan koperasi sendiri. Tapi sekarang sudah agak melebar karena kemarin sudah ada pertemuan awal tahun kemarin ya, ada pertemuan dengan para anak-anak muda yang notabene sudah melakukan bisnis online, khususnya di bidang relief, kan banyak sekarang. Itu mudah-mudahan bisa bersinergi dengan baik dan sama-sama mendapatkan keuntungan gitu, baik bisnisnya maupun koperasinya. Jadi itu kira-kira nanti mudah-mudahan kalau ini bisa jalan, yang lain juga bisa mengikuti karena merasa diuntungkan, tidak tanggung jawabnya nggak langsung, tetapi ini loh saya bekerja sama dengan koperasi, ya kan? Otomatis end usernya atau pemesannya kan lebih mantap gitu loh. Oh iya, berarti koperasi ini yang tanggung jawab. Gitu kira-kira. Ya itu tadi perbincangan saya sama Bapak Tresno. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Dinas Koperasi UKM Jawa Tengah. Bye.